Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Al-ayah. Bapak Ibu, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Ahad ini ya, kita berada di awal Desember ya sekarang ya, tanggal 1 di penghujung tahun 2024. Kita dipertemukan dalam rangka mengikuti kegiatan manasik haji bagi jamaah calon haji yang tergabung di KBIAHU Presiden Jawa Barat. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap kepada Allah diberikan kesehatan lahir dan batin kita, diberikan kekuatan fisik dan mental kita, gitu kan ya. Kemudian kita sampai pada waktunya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ya, dalam keadaan sehat, lancar, tidak ada halangan apapun. Kemudian terutama kita mendapatkan haji umroh yang mabruroh, amin ya. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa salawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada saat kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma atas izin Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini adalah tentang dam ya, atau hadiyu gitu kan ya. Di materi yang lalu ketika tentang fikih haji dan umroh ya, Pak Ustaz Rahmat kemarin ya yang mengisi materi. Masih terbayang materi yang kemarin? Barho sih kan namanya. Barho pabelit sareng rumah tanggi sareng dapur sih nantinya. Ieu mah aduh keun yos ya. Penting ikuti ya. Insyaallah nanti akan dimatangkan ketika disertai dengan praktek gitu kan ya. Bahwa haji itu ya berdasarkan fikih terbagi menjadi 3 kategori ya. Ada haji apa saja? Masih ingat? Tamatu, kiron, sama ifrod, gitu kan ya. Jamaah haji Indonesia ya, Asia umumnya tamatu. Ai tamatu teh kumaha cenah? Nah, melaksanakan umroh terlebih dahulu baru haji ya. Di dalam Al-Qur'an ya, barusan yang saya bacakan, faman tamatta'a bil umrati ilal haji ya. Barang siapa yang melaksanakan hajinya tamattu ya, umroh kemudian haji ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji, maka baginya terkena dam ya, dam. Nah, maka sekarang insya Allah kita akan bahas tentang dam ini, gitu kan ya. Apa dam itu, gitu kan ya. Secara bahasa dam itu adalah damun, artinya darah. Nah, ya sanes denda. Nah, jadi dam itu secara bahasa artinya darah ya. Nah. Ibu siapa namanya? Ibu mertua. Siapa namanya? Ibu Enti. Binti Iding. Bapak serang bapak saya. Edi. Ya, enggak silakan Pak. Kabar duka dari Pak Edi ya, bahwa ibu mertuanya Ibu Enti ya. Binti Iding barusan wafat ya. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, ihsannya, kemudian dimaafkan segala dosa kesalahannya
ada dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nawwir qabraha waj'alil jannata maswaha. Allahumma la tahrimna ajraha wala taftina ba'daha waghfir lana walaha. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dilanjutkan. Dam itu secara bahasa artinya adalah darah, ya. Maksudnya apa? Ya, artinya kita harus mengalirkan darah, ya. Nah, makanya dam ini kaitannya dengan menyembelih hewan apa? Hewan ternak, ya. Nah, yang biasa dikurbankan, yang biasa dihadiu, yaitu bisa unta, bisa sapi, bisa domba, bisa kambing, ya. Pokoknya sebangsa binatang dalam bahasa Al-Quran itu al-bahaim, ya. Al-bahaim atau al-an'am, ya. Binatang ternak. Al-bahaim itu binatang-binatang ternak yang biasa disembelih untuk kurban, ya. Binatang-binatang itu hari hayam atau tiasa, Bu, ya. Dam ku hayam teu tiasa, eta dituna kurban ge pan teu tiasa ku hayamnya. Ya. Ibu mah meskipun hayamna 1 juta ekor teu tiasa kurban ku hayamnya. Nah, sekali lagi dalil yang menguatkan tentang dam ini adalah ini, ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh hanya karena Allah, ya. Fa in usirtum famastaisaru minal hadi, apabila kalian berada dalam kondisi tertahan, ya, baik tertahan karena situasi kondisi sedang ada peperangan, ya, seperti sekarang saudara-saudara kita, ya, Palestina, gitu kan, ya. Kemudian juga misalkan karena ada faktor keamanan, ada begal dan lain sebagainya, atau karena ada wabah, ya, seperti mungkin kemarin COVID, ya. Nah, kemudian orang jamaah itu sudah berangkat, ya, mau ke melaksanakan umroh atau haji, gitu kan, lalu tertahan, maka tetap famastaisaru minal haji, terkena dam, harus menyembelih hadiyu. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadya mahilah, maka jangan dulu dipotong rambut, ya, jangan melakukan dulu tahallul sebelum hadiyu itu disembelih, ya, sampai kepada waktunya. Pamangkana minkum maridun aw biha adan min ra'sihi fa fidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk, apabila, ya, di antara kalian ada yang sakit di kepala, ya, au bihi adam mirosi, ya, ada sakit atau sakit di kepala, ya, fa fidyatun min syamin, maka ini mah bentuk damnya dengan fidyah saja, ya, atau saum atau nusuk, gitu kan, ya, berkurban. Fa idza amintum faman tamatta bil umrati ila haji famastaisaru minal hadya. Nah, tadi barang siapa yang bertamatu, ya, tamatu, maka kena dam, ya. Pamalam yajid pasyamu salah satu ayam fil haji wasab'atin ila rojatum. Apabila sulit menemukan hewan yang bisa disembelih, nah, maka digantinya dengan saum, ya. Berapa lama? 10 hari, ya. Kapan itu? Salah satin fil haji, ya, 3 hari di sana, ya, di tanah suci. Wasab'atin idza rojatum, dan 7 hari seminggu ketika di tanah air. Jadi genaplah tilka syaratun kamilah, genaplah 10 hari, gitu kan, ya. Nah, tapi awas, ya, jangan sampai suka ada, Bu, Pak, ya. Punten, saya tidak bisa menyebutkan, ya, nama kelompok bimbingannya. Suka ada, Bu, yang nakal. Dam ditarik, ya, dari jamaah itu sekian real, gitu kan, ya. Tapi saum melaksanakan, tah kapan anu eta na? Wallahu a'lam. Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu, ya, harus tahu kita
ketika kita sudah membayar dam, sudah tidak harus saum ya. Tadi kalimatnya juga kalau tidak menemukannya, pamalam yajid, apabila tidak menemukan, nanti pembimbing enggak, ketika misalkan di sana sulit tidak ada ya, nanti pembimbing akan menyampaikan, Bapak Ibu mohon maaf ya, bahwa ternyata hewan dam sekarang tidak ada, susah di Mekah itu ya, karena dam itu, haji itu harus dilakukan di sana, tidak bisa di tanah air ya. Misalkan bisa diganti atau di tanah air ya, nelpon ke keluarga pang motongkeun hewan kambing kanggo dam ibu bapak tetiasa kedah di ditu damahnya, nah, hadiu maka kedah di tanah suci. Nah maka nanti pembimbing menyampaikan tidak ada, nah maka uang yang ibu nanti dikembalikan ya, harus dikembalikan, harus tahu ya, ya jangan sampai suka ada yang nakal begitu, suka ada yang nakal ya, dari jamaah dipungut sekarang 500 real ya, saum kudu ya nggak usah, kalau sudah dam ya, kalau tidak ya saum. Kemudian hal itu zalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram, hal itu dilakukan bagi orang yang tidak tinggal di tanah haram, artinya bukan penduduk Mekah lah gitu ya, bukan penduduk sana, bagi kita lah gitu. Mangga pulang dari sana ya, lihat situasi dan kondisi kita ya, kapan kita sehatnya, kapan kita siapnya ya, disesuaikan dengan kondisi kita ya. Sebab biasanya ari oleh-oleh batuk pilek masuk aya eta tehnya biasana gitu kan ya, biasana oleh-oleh batuk ti ditu mah aya wae gitu kan. Aya anekdot cenah di ditu anu teu batuk teh kecuali onta aya wae Bu batuk mah nya, meskipun kadang aya nu 3 hari seminggu gitu, aya memang terus gitu ya. Ya saya juga tahun kemarin tahun 2024 nih alhamdulillah batuk teh kecanak sampai Bandung oleh-oleh teh sampai beres sebulan baru sembuh di sini tuh ya, batuknya luar biasa gitu kan tahun kemarin, padahal sebelumnya hanya seminggu cukup gitu. Diusahakan harus berlanjut ya, seminggu terus ya, terus menerus ya. Nah makanya kalau ibu-ibu terutama yang masih haid ya, yang masih aktif itunya haidnya itu nanti harus tahu jadwal gitu kan ya, jangan sampai terpotong oleh haid gitu ya. Oh sekarang ini baru suci, besok misalkan ya sudah siap nih mau mengganti saum ini ya. Kalau sekali lagi pamalam yajid, apabila tidak menemukan hewan yang harus dipotong gitu kan ya. Nah ini dalilnya ya. Nah tadi mangga andaikan ternyata mencari kambing tidak ada, betul, kemudian untuk saum pun tidak kuat. Nah betul Pak, boleh nggak apa-apa ya, bagi keadaan tertentu begitu kan ya. Bagaimana ini gitu kan ya, hewan tidak ada, saum oke tidak kuat gitu kan ya. Nah, karena misalkan pas datang kini keburu sakit, naudzubillah misalkan, atau gimana lah, pokoknya tidak siap gitu ya, tidak kuat gitu kan. Nah itu maka diganti saja oleh uang Bapak ya, sodakohkan ya, niatkan ini pengganti dam gitu kan ya, pengganti dam. Nah, sebesar apa, seharga hewan kambing gitu kan ya, hewan kambing di sini berapa ya, misalkan 3 juta ya keluarkan 3 juta ya, entong asa-asa ngeluarkeun anak, aduh iya 3 juta gitu, lebar dar saja gitu, pengganti itu ya, kalau memang tidak mampu gitu kan. Tapi kalau itu sekali lagi kalau tidak ketemu hewan kurban, hewan dam di sana ya, kemudian harus saum, pas saum gitu, tidak mampu ya keluarkan itu ya. Nah kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa macam-macam haji ini, dari macam-macam haji
Yang tidak terkena dam hanya ifrod saja, gitu kan ya. Sementara kiron dan tamatu terkena dam, gitu kan ya. Nah, tadi mungkin saya untuk ifrod melaksanakan ibadah haji saja tanpa umroh. Nah, umroh dilaksanakan secara sendiri di luar bulan haji, artinya bisa kapan saja, gitu kan ya kalau ifrod. Kiron pelaksanaan ibadah haji di mana ihram haji dan umrah dilakukan secara bersama. Nama kiron itu bareng ya, arti kiron itu bareng. Kalau ifrod itu artinya munfarid, kalau sholat ada munfarid kan ya. Nah dari sana bentukan-bentukan dasar ini, jadi ifrod itu sendiri-sendiri, gitu kan ya. Haji-haji, umroh-umroh, gitu kan ya. Kalau kiron mah digabungkan, maka niatnya kalau tadi tamatu mah niat umroh dulu ya, labbaik Allahumma umrotan, tanggal 8 nanti labbaik Allahumma hajjan, gitu kan ya. Kalau kiron mah dibarengkan niatnya, labbaik Allahumma hajjan wa umrotan ma'an, gitu kan ya, dibarengkan. Maka bagaimana tuh harus melaksanakan umroh? Nggak usah, prosesi haji itulah umrohnya, gitu kan ya. Sehingga tawaf hajinya itulah tawaf umrohnya, sa'i hajinya itulah sa'i umrohnya, tahalulnya tahalul umroh juga sama ya, karena niatnya sudah disatukan. Kalau kiron ya, tamatu mah tadi dibedakan ya, umroh haji, tapi umroh dulu, gitu kan ya, baru haji. Nah dari tadi ya dam secara bahasa berarti darah, sedangkan secara syar'i adalah mengalirkan darah atau menyembelih hewan ternak tertentu untuk memenuhi ketentuan manasik haji atau umroh sebagai sanksi atas pelanggaran atau sebab yang harus dibayar. Nah kemarin sudah mendapat materi ketika kita sudah berihram ya, maka berlaku larangan-larangan ihram. Ketika ada larangan-larangan ihram dilanggar ya, maka dam. Nah, makanya hati-hati ya. Nah tadi dam, karena tadi dam tamatu ya, dalil tentang dam tamatu. Sekarang dam tentang apabila terkena halangan ya. Kalimatnya dalam Al-Qur'an tadi fa in uhsirtum famastaisaru minal hajat. Apabila kalian terkena halangan ya, tadi baik karena halangan faktor keamanan, situasi keamanan, atau karena sakit, gitu kan ya, maka itu pun terkena dam. Tapi kalau dam ini kalau tidak menemukan ya, maka cukup dengan membayar fidyah atau saum ya, atau kurban, gitu kan ya. Di sana ternyata tidak ada hewan kurbannya, boro-boro kan kondisi terhalang karena keamanan ya, mau kemana kita ngontak susah, gitu kan ya. Nah, atau karena wabah sulit, gitu kan ya, kontak ke Indonesia ya, tolong pang mencitkeun kurban pengganti dam, karena terhalang ini mah ya, bukan dam tamatu tadi ya. Ini bisa, gitu kan ya. Atau saum ya, saumnya tidak 7 hari, tidak 10 hari tadi, saumnya cukup 3 hari saja di sana ya. Atau fidyah ya, fidyah sebagaimana halnya fidyah di kita ketika saum ya, kan orang-orang yang sudah uzur ya, baik karena sakit atau karena usia tidak mampu lagi untuk melaksanakan saum, maka keluarkan fidyahnya. Nah itu keluarkan fidyah, gitu kan ya. Itu ada pilihan pertama fidyah, gitu kan ya. Pilihan kedua saum, pilihan ketiga nusuk ya. Jadi mangga ya, jadi fidyah dulu. Fidyah itu mengeluarkan seharga berapa biasa kita makan ya. Misalkan sekali makan 20.000 atau 25.000, keluarkan 20.000 kali 3. Kita makan sehari berapa? 2 kali, berarti 50.000 misalkan lah keluarkan. Mun 3 kali 75 misalkan, atau genapinlah 100 gitu, bisa aya naon-naonnya. Kadang orang teh suka yang mewah kayaknya. Nah, kadang suka yang jajan, suka yang mewah, 100.000 lah. Ya, gitu. Fidyah.
Mangga. Nanti pembimbing. Nanti pembimbing koordinasi dengan orang di sana yang mukim di sana ya. Nah, ini kalau misalkan usirtum ya, apabila terhalang, situasi terhalang ini ya. Nah, ini ada hadis Nabi Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qad usira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sungguh pernah Rasul itu terhalang ya. Karena situasi keamanan waktu itu ya. Fahalaqo wa jama'a nisa'ahu ya, fahalaqo lalu wa jama'a nisa'ahu, kemudian beliau berhubungan suami istri dengan istrinya ya. Wa naharu hadiyahu hatta i'tamaru aman qabilan, kemudian dia berhadiyu ya, naharu hadiyahu, kemudian beliau menyembelih hewan damnya, hadiyunya, hatta i'tamaru aman qabilan, sehingga beliau berumroh kembali di tahun yang akan datangnya, gitu kan ya. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, falamma farago min qadiyatil kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu summa uhliqu ya. Kemudian qumu ya, salat kalian, fanharu lalu sembelih hewan dam tadi, summa uhliqu lalu bertahalullah ya, memotong rambut. Sudah sampai sana ya, udah saja, karena terhalang itu situasi kondisinya, tidak bisa sampai ke Mekah gitu kan ya. Nah, itu ketika Rasul pernah sebenarnya ini kondisi terhalang, ini kena dam juga. Nah, kemudian dam karena membunuh atau melumpuhkan binatang buruan dan memotong pohon di tanah haram. Nah, di antara larangan-larangan ihram adalah membunuh ya atau melumpuhkan binatang buruan. Ya, binatang buruan. Binatang buruan itu apa saja? Nusok biasa diburu ya. Ari nyamuk hewan buruan sanes. Nah, jadi mun ibu bapak misalkan sengaja atau disengaja ngepret nyamuk, maut tas si nyamukna teh, innalillahi si nyamukna ya, tidak kena dam ya. Nah, itu mah bukan binatang buruan, sirem bukan binatang buruan gitu kan ya. Ya. Jadi yang dimaksud adalah binatang buruan yang biasa diburu, maka ini terkena dam ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qad, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh as-sayd ya, binatang buruan, wa antum hurum, sedang kalian dalam berihram. Nah, kenapa saya katakan tadi bangga ya, karena bukan binatang buruan ya. Waman qatalahu minkum muta'ammidan, nah maka barang siapa yang membunuh binatang buruan itu muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami, maka balasannya itu sebagaimana dia membunuh binatang na'am ya. Yahkumu bihi dawa adi minkum hadiyam baligul Ka'bah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita membunuh binatang buruan ya, kita membayar damnya sebesar atau seharga binatang buruan itu ya, binatang buruan itu. Kalau di sana tiba-tiba ada rusa misalkan, kalau ke bapaknya dibunuh bos gitu kan ya, dibunuh, maka keluarkan dam. Rusa, nyari rusa di hese, dah kudu setimpal dengan rusa, maka harus dengan seharga si rusa, sabarata rusa malawi piragan panggosa rusa sabaraha ya, bingung orang cari di bah Google harga rusa berapa gitu kan ya, sekarang pakai bah Google gampil ya. Nah, keluarkan sebesar itu gitu kan ya. Kemudian dam karena hubungan suami istri. Nah, kade Bapak Ibu ya, ketika sedang berihram ya, sekali lagi jaga ya keinginan itu
insyaallah lah keur di ditu mah moal meureunnya meureun ya. Tapi kalau lagi ihram umroh mah insyaallah Bapak Ibu bisa terjaga. Ieu mun nuju ihram haji. Mulai ihram haji itu ketika tanggal 8, 9 sampai tanggal 10 3 hari kita berihram. Ya. Selama 3 hari ini wayahna. Ya. Makanya tong ditinggali we lah. Istri tong ditinggali suami tong. Ya. Nah, ini ada hadisnya. An Abdillah bin Abbas annahu suila an rajulin waqa'a bi ahlihi wa huwa bimina qabla ayyufidu fa amarahu ayyanharu badanatan, gitu kan ya. Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya beliau bertanya tentang seseorang. Ini ada kasus. Dulu itu ada kasus seseorang padahal sedang di Mina dalam posisi berihram, gitu kan, di Minanya juga. Nah, kemudian waqa'a bi ahlihi. Nah, ini kalimat bahasa Arab itu luar biasanya, tidak vulgar, gitu kan ya. Waqa'a bi ahlihi, melakukan hubungan suami istri. Nah, bagaimana, gitu kan ya, bertanya kepada Rasul. Ya, maka fa'amaruhu ayyanharu badanatan, gitu kan ya. Maka dia mesti menyembelih seekor unta, gitu kan ya. Unta teh sabaraha ya. Nanti ada ininya ya, apa namanya, cara-caranya. Nah, itu dalil-dalilnya Bapak Ibu ya. Kemudian macam-macam dam. Ini menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu ya. Pertama ada dam nusuk, yang kedua ada dam isaah, itu kan ya. Apa dam nusuk? Dam nusuk itu dam yang diwajibkan bagi jamaah haji ya, karena manasik dengan cara tamatu dan tadi apa? Kiron ya. Damnya menyembelih seekor kambing atau tadi sudah ya 10 hari saum, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Itu dam nusuk. Yang kedua isaah. Bagaimana isaah itu? Bila ya diwajibkan bagi jamaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan wajib haji, antara lain tidak ihram dari mikot ya, tidak mabit di Muzdalifah dan Mina, tidak jumroh, tidak tawaf wada, dan yang tidak bisa melanjutkan ke Mekah karena sakit atau terhalang peperangan. Itu damnya dam isaah kaidahnya. Nah, maksud tidak ihram, tidak mabit di Muzdalifah, tidak jumroh, tidak tawaf, itu yang sengaja ya, bukan karena ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, uzur, tidak mampu, itu lain hal ya. Nah, tapi bagi yang orang teh sehat, belger, gitu kan ya, masih muda, kuat jalan, oke. Tapi ketika diajak ayo jumroh, ente jumroh, gitu kan ya, nyian akal mana teh, abi mah bade ti payun, padahal nguliwat ke mana, gitu kan. Bisa anu kitu. Nah, maka nanti pembimbing tak harus mengawasi jamaah, bisa anu nguliwat ya. Nah, ini terkena dam yang menyembelih seekor kambing, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di sana tahun kemarin saja 2024 itu seharga 500 real ya. Itu 500 real kalau dirupiahkan, kalau kemarin sekitar 4.300 satu realnya ya, satu realnya sekitar 4.300 ya, tinggal dikali 500 real saja, sekitar 20 sekian juta lah, 21 jutaan lah mungkin ya, 21 jutaan 2.100.000 punten, 2.100.000. Nah, sebetulnya murahkan di ditunya, padahal lagi musimnya. Sok di kita Pak Bu, di musim kurban ya, berapa harga kambing? Ya, anu 2 juta tah meureun kumaha gitunya. Segede menel ya, sebetulnya murahkan di sana, gitu kan. Di kita mah mahal. Jadi kita kan minimal juga 3 juta ya, apalagi di hari haknya harus 3 juta 500, 4 juta, gitu kan ya, yang ini tuh. Nah, kabarin saja ke jamaah kita 500 real. 500 real teh Bapak Ibu sudah masuk apa?
fasilitas akomodasi bis. Bapak Ibu tetep mayar deui, dikasih snack makanannya, terus sambil tur Mekah. Itunya sudah satu paket 500 real teh. Sebetulnya sekitar 400 atau 350 realan itu teh. Sekitar 300 realan lah sebetulnya, 350 lah. 400 realan sebetulnya. Ya. Nah, jadi lebih murah sebetulnya mah di sana. Itu kan. Maka ibu menhoyong mirah, bapak ibu hoyong kurban, mesernya di ditu. Di dia mah marah 4 juta mah. Mesernya di ditu Pak kanggo kurban teh ke transfer kan. Ya, sebenarnya mirah-mirah kan di ditu, Bu, ya. Nah, mangga. Iya, masing-masing harus. Iya. Itu tiasa dikumpulkan. Misalkan abdi teh mikot henteu, jumroh henteu, dirapelkeun hiji tiasa. Masing-masing. Masing-masing ya. Oh, gitu kan. Ya. Pokoknya satu pelanggaran, satu dam. Ya. Nah, kemudian ada dam kafarat. Ya, dam kafarat yaitu denda. Mangga silakan. Denda bagi jamaah haji atau umroh yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang dalam berihram. Mangga Ibu. Nah, diantaranya memakai pakaian yang dijahit bagi laki-laki, memakai penutup kepala bagi laki-laki. Ini mengingatkan kembali ya, kemarin sudah dapat materi ini ya kemarin ya. Kemudian menutup wajah bagi perempuan, kemudian memakai kaos tangan bagi perempuan, memakai wangian bagi badan dan pakaian bagi laki dan perempuan, memakai minyak rambut ya, baik yang harum atau tidak, mencukur rambut dan bulu pada badan, gitu kan ya, memotong kuku atau mencabut kuku, gitu kan ya. Nah, ini pelanggaran kafarat ya, damnya. Mana bentuk damnya? Membayar dam seekor kambing atau ya ini, atau membayar fidyah dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin. 6 fakir miskin, masing-masing satu sok itu sama dengan 2 mud, bukan mid ya, mud, yaitu sama dengan 1,5 kilogram makanan pokok jenis apapun, gitu kan ya, atau menjalankan puasa 3 hari. Jadi urutannya ya, jadi urutannya ini ada pilihan ini ya, pilihan. Kalau kita melanggar ihram, larangan ihram, maka 1 membayar dam dengan seekor kambing. Tidak ada ya, atau kita tidak bisa karena boro-boro keur mayar dam kafarat kan entos kamari dam. Iya duitnya kita seep gitu kan ya, gitu kan. Yang kedua fidyah. Sama fidyah keluarkan uang. Enggak bisa di sana. Maka nah, kemana fakir miskinnya? Gitu kan ya, koordinasi sama pembimbing. Nah, Bapak Ibu ketika di sana mungkin sudah ada yang sudah pengalaman ketika umroh, suka ada tukang nyapu gitu ya di Masjidil Haram ya. Nah, ke sana ke 6 orang ya, niatkan dalam hati kita ya dalam hal melaksanakan dam kafarat ya. Atau yang kedua pun kita tidak, maka saum 3 hari. Jadi ini berurutan ya. Jadi yang pertama dulu tidak bisa, yang kedua tidak bisa, yang ketiga saum. Jadi tidak dilakukan semuanya, tidak ya, salah satu pilihan ini sifatnya. Nah, itu dam kafarat itu kan. Nah, kemudian tadi ada dam membunuh binatang. Dalilnya tadi sudah kita bacakan. Maka bagaimana bentuk damnya? 1, binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh, binatang buruan yang dibunuh. Tadi uncal, wayahna kedua kali uncal, gitu kan ya. Atau misalkan ayah gajah ditembak kurang, dibunuh, keluarkan tak gajah, keluarkan di itu harganya sabaraha gajah, gitu kan, keluarkan sebetulnya. Atau memberi makan kepada fakir miskin yang sebanding dengan harga binatang tadi. Sami mawonnya, sami mawon itu. Mun harga uncal miskin sekian juta, ya taruhlah misalkan 30 juta. Nah, teu
aya binatang teh uncal teh wayahna tah memberi makan kepada fakir miskin sebesar 30 juta. Teu tiasa puasa sebanyak bilangan mud sebanding dengan nilai binatang bila jamaah haji atau umrah tidak mampu membayar sesuai penjelasan ayat di atas. Ini pun pilihan yang ke satu, yang kedua atau yang ketiga. Tapi saumnya ini sebanyak bilangan mud sebanding nilai dengan nilai binatang. Tadi satu mud teh 1,5 kilo ya. Upami 1,5 kilo sabaraha pangwas beas teh. Beras sekarang berapa 1 kilonya? Nah, misalkan yang 20 lah gitu ya. Ngameh teh saya ngetangna Pak 20. 1,5 teh berarti 30 ya. 30.000. Kalau 30 juta dibagi 30.000 berapa? 1.000 nya. Leres teu? Tah, saum teh kudu 1.000 hari. Gitu. Sabaraha tahunan, 3 tahunan lebih. Gusti boro-boro saum sakitunya urang teh. Saum Ramadan ge asa hajanggrab lebaran nya. Katingali soalna karek saum ayeuna geus ribut bikin kue, geus karencanakeun kue naon ke keur lebaran, baju naon ke bakal dianggo gitu kan nya. Tadi pada geus teu kiat hayang lebaran sebetulna mah. Komo ieu 1.000 dinten. Masyaallah. Maka hindari gitu kan ya. Hati-hati. Ini tata cara dam untuk ketika membunuh binatang buruan. Sanes binatang nu aya di buruan ya. Nah, kemudian kalau melakukan jima hubungan suami istri tadi ya, padahal sedang berihram kita ya. Nah, ini ada kaidah apabila dilakukan sebelum tahallul awal. Kemarin mungkin sudah dibahas yang dimaksud tahallul awal itu ketika sudah melaksanakan jumroh akobah tanggal 10 ya. Tanggal 10 kan Bapak Ibu tanggal 9 wukuf di Arafah, kemudian malamnya berangkat ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, berangkat ke Mina. Di Mina tanggal 10 Zulhijjah itu berangkat menuju Jamarot untuk melaksanakan jumroh akobah. Selesai jumroh akobah maka tahallul awal. Ya, Bapak kita larangan-larangan, sebagian larangan ihram, sebagian besar larangan ihram sudah tidak berlaku lagi, sebagian besar ya. Sebelum tahallul awal maka itu hukumnya batal hajinya ya. Maka bagaimana? Wajib membayar dam dan mengqadha hajinya di tahun berikut. So ibu bapak ya terus capek-capek nunggu kuota seberapa tahun Bu? 10. Capek-capek dari itu batal karena tekiat ya, padahal belum tahallul awal ya, dalam tahallul awal. Maka kodo iya, membayar dam iya, kodo di tahun atau ekbada iraha sok aina daftar ibu sabara kota Bandung upami aya daftar kurang lebih 25 tahun yang akan datang duka tai perubahan di itu gitunya 25 tahun akan datang. Aina usia kita berapa tahun? Nah, tos 60 tahun, mangga 85 tahun ke. Kita ngarasa daji deui. Aina tos 70 tahun berarti 85 tahun. Bari jeung cantang tos ka kasampaian usia negenya. Nah, maka hati-hati jangan sampai melakukan. Sedangkan apabila pandangan ini dilakukan setelah tahallul awal, merasa da geus tahallul teh ihram geus beres nya silih kicepan jeung suami istri mah gitu kan nya kade hati-hati. Maka hajinya mah tidak batal tapi harus membayar dam. Proses damnya ini satu, menyembelih seekor unta. Kudu onta ieu mah ya, sabab terus ngalakukeun tadi ya, terus ngalakukeun nuraos maka dam lagi onta ieu mah gitu kan ya. Jika tidak mampu diganti dengan seekor sapi. Nah, hese di ditu teh masih keneh mending unta mah rada aya pabalata, sapi mah rada hese. Jika masih belum mampu bisa diganti dengan 7 ekor kambing. Ya, 7 ekor kambing. Jika masih tidak mampu menyembelih hewan bisa diganti dengan memberi pakan dengan nilai seekor unta tadi. Unta sabaraha juta? Tadi we dikalikeun ya kitunya. Upami 45 juta berarti eta mah dibagi we sabaraha 30.000 45. Nah,
sekian harian nya kelan. Nah, kalau dam dengan sauma di dieu we nya wayahna di ditu sebagian meureunna da masa nang di ditu urang teh meureunnya masa 1000 dinten di Mekah moal nya. Nah gitunya. Kemudian jika masih belum mampu juga sebagai alternatif terakhir bisa diganti dengan berpuasa yang sepadan dengan ketentuan 1 hari sama dengan 1 mud tadi ya. Nah, berarti sekian. Nah, makanya hati-hati jangan sampai melakukan. Sekali lagi jangan merasa karena kita sudah tahallul ya. Nah, ini baru tahallul awal. Belum beres kita kan setelah tahallul awal itu rukun hajinya masih belum beres ya, ada tawaf ifadah, ada sa'i, kemudian tahallul sani. Beres itu mah mangga nyari hotel Nurawseun ya. Nyangakeun sadaya-daya terus tahallul terus beres mah proses haji na mangga gitu kan ya. Bisa diatur nanti sareng teman sekamar atau mana bilih teu kiat gitu. Nah ini ya. Terus Pak tahun kamari ge Ustad, ya cenah aya anu pesen cenah teh, pesen naon teh cenah teh. Ya pesen ini cenah. Aya kamar kosong teh, sok koordinasikeun atuh sareng teman-teman gitu. Aya teu? Teu aya hese. Akhirnya milarian hotel nyalira gitu kan. Nah, aya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu terkait dam. Nah, kemudian panduan harga. Nah ini mah hanya gambaran saja secara umum gitu ya. Nah unta itu kalau di sana sekitar 7.000 sampai 10.000 real ya, berarti sekitar 30 sampai 45 juta harga unta gitu kan ya. Ini yang biasa gitu ya, yang biasa. Yang supernya mah bisa berapa gitu. Harga kambing 500 sampai 700 real, kurang lebih 2.100.000 sampai 3 juta gitu kan ya. Nah maka ketika 1 mud sama dengan 3/4 kg, contoh lah dikali 11.250, asumsi harga beras 15.000 ini ya. Nah maka dibagikan ke ditu ya. Mangga berapa hari tan saum teh gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu ya terkait dam. Nah tapi kalau misalkan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil gitu kan ya, itu bisa dengan fidyah tadi ya, fidyah saja. Termasuk bagaimana kalau misalkan tadi tidak bisa lempar jumroh, tidak bisa melaksanakan wajib haji gitu kan ya, karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalkan Bapak Ibu karena tidak kuat ya, karena sakit gitu kan ya, boro-boro bisa jalan jarak sekian kilo gitu kan ya, tidak kahanap oge terus cocorocodan hese gitu kan, kamu itu udah bolak-balik. Nah karena gambaran tahun kemarin ini alhamdulillah tahun 2024 posisi kita di depan ya, agak dekat ke Jamarot itu. Kita berada di Maktab 50, itu dekat dengan terowongan gitu kan ya. Itu jaraknya dari tenda itu ke Jamarot itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo ya, atau 3 kilo lah gitu ya. Berarti bolak-balik 6 kilo tah gitu kan ya. Itu dilakukan selama 3 hari, tanggal 10, 11 dan 12. Berarti seharinya 6 kilo. Nah tergantung nanti kita kebagiannya di maktab berapa gitu kan ya. Kalau maktab 30, 40 itu jauh lumayan ya, sekitar 3,5 kilo, 4 kilo bahkan mungkin ya. Dari itu tahun 2023 Ibu Ai, kemudian KBH kita Pak Imron, terus Pak Ustadz Dendi, itu kebagiannya di Mina Jadid. Mina Jadid itu perbatasan dengan Muzdalifah, paling jauh jaraknya 6 kilo ke Jamarot itu, bahkan bolak-balik berarti 12 kilo dilakukan selama 3 hari ya. Tapi tong kada emutan ti ayeuna ya. Kemarin Pak Profesor menyampaikan ya, Bapak Ibu, kita ibadah haji itu ibadah psikis kan, tidak mengandalkan hanya fisik ya. Ketika psikis yang bicara, kemampuan fisik bisa dilompati gitu kan ya, kan begitu Pak Profesor kemarin memberikan pembekalan.
Nah, jadi tong diemutan, aduh jarak lagi lumayan gini kan, gitu kan ya. Nah, jangan. Nah, asal kita niatnya yakin, kuat, optimis, insya Allah Allah memberikan. Karena kita itu duyufur rahman, tamunya Allah, pribuminya Allah, kita tamu. Pribumi wajib menjamu tamunya, gitu kan ya. Asal tong jadi semah tamu, semah mah nggak sekenuh jadi menuboga imah ya. Ai tamu mah kudu ditata dan dijamu. Nah, Bapak Ibu kalau ada saudara atau teman karib atau teman kantor datang ke rumah, gitu kan ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Minimal cai kopi wae mah aya mereunannya, gitu kan. Minimal senyum wae mah, gitu kan ya. Ada lebih daripada itu kan segalanya kadang kita keluarkan ya. Apalagi ini ya, kita punya saudara jauh-jauh, saudara kita jauh dari Aceh misalnya datang kita, wah segalanya, pulang pun diberikan bekalnya, gitu kan, luar biasa, oleh-oleh dari khas dari kota Bandung diberikan. Kita pun dari negara jauh datang ke sana, tamunya Allah, maka kita dijamu oleh Allah, yakin, gitu kan ya. Maka jangan heran ada orang yang sudah sepuh ternyata mampu melaksanakan jumroh karena ininya kuat, gitu kan ya. Ada yang muda ternyata rarampeolan, Pak Ustaz ini mah capek kan, nah gitu ya. Tapi anu sepuh ngegidi gue bahkan udah duluan, gitu kan ya. Ada kemarin juga Pak, gitu ya, yang sudah sepuh tapi alhamdulillah kuat, gitu kan ya. Pak, kata saya, ini teh jumroh akobah Pak, kita sudah capek malamnya kan, boleh dikatakan tidak tidurlah semalam tadi, gitu kan, karena sudah ini di Muzdalifah, gitu kan ya. Bapak udah sepuh, udah ya Bapak nggak usah sekarang, biar besoknya, sekarang biar dibadalin saja sama saya, gitu kan ya. Bapak kalau ingin menyempurnakan bayar fidyah saja, gitu kan ya. Nah, nanti di sana di Mekah ya. Tapi si Bapak tadi nggak mau, Pak saya ingin mampu, alhamdulillah. Sok kalau Bapak kuat, saya percaya. Bareng, alhamdulillah Bu ya. Bahkan dia paling duluan. Nah, itu luar biasa. Saya ngawal jamaah yang lain. Si Bapak mana si Bapak itu? Tuh Pak Ustadz cenah di payun. Wah, masya Allah nggak gede gitu. Nah itu ya, si ibunya begitu kuat. Nah gitu ya. Jadi rahasia Allah itu ya. Asal kita yakin. Makanya tadi kalimatnya wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji kita, umroh kita lillah, karena Allah, gitu kan ya. Satu, sempurnakan. Kemudian jangan pernah menganggap enteng sesuatu, menganggap remeh ya. Ada umroh mah teu mana ngan di haram hungkul enteng atulah di haram hungkul. Ya kan umroh mah cuman tawaf, sa'i, tahu sih di haram hungkul kan. Haji mangke kan aya Kang Arafah dan sebagainya jauh. Kayak haji nu utamana umroh malah enteng sih. Awas hati-hati lagi gitu. Jangan nganggap enteng. Nanti ternyata gini kan itu kuat, gitu kan ya. Nah, itu bisa diuji ke Allah, gitu kan ya. Kan kalau tamu nyanyahuanan ka pribumi eta pika sebeleun, gitu kan ya. Nah seperti itu, gitu kan ya. Jika Allah teh eta dirinya teh tamu ka dieu teh, gitu kan ya. Bisa disintrek ku Allah, gitu kan ya. Diberikan ketidakmampuan nantinya ya. Nah Bapak Ibu ya, kita ada istilah dam, ada istilah hadiyu ya, kemudian ada juga istilah kurban, mirip, yaitu mengalirkan darah hewan ternak, itu kan ya. Nah yang dimaksud hadiyu sama dengan dam ya, makanya dalam Al-Qur'annya paman tamat ambil umur tilah haji pamastayur minal hadiyi ya, hadiyu ya. Hadiyu itu sama dengan dam ya, yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari nahar atau hari raya bagi yang menjalankan haji tamatu atau kiron ya. Itu hadiyu. Nah kalau kurban mah pada hari nahar, dan itu dilakukannya harus bisa di mana saja kalau kurban. Tapi kalau hadiyu harus di tanah suci ketika kita melaksanakan proses haji tadi atau umroh, gitu kan ya, harus di sana, nggak bisa di tanah air. Tapi kalau kurban, mangga di mana wae Bapak Ibu teh Pak ka pembimbing teh abi teh hoyong ngaraosan kurban teh hoyong di dieu, mangga koordinasi sareng pembimbing nanti dikondisikan ya. Nah insyaallah Bapak Ibu dalam proses pelaksanaan dam
kita ada orang yang sudah mukim di sana, yang ya biasa mengurus ya. Dan proses dam kita itu insya Allah Bapak Ibu nanti dibawa ke tempat penyembelihannya. Bapak Ibu bisa menyaksikan mana si hewan kambing teh gitu kan ya, sesuai itu gitu kan ya, jumlahnya, kemudian besarannya si kambing, Bapak Ibu bisa melihat, menyaksikan gitu kan ya, termasuk proses penyembelihannya gitu kan ya. Kita biasanya ke si penyembelih itu tegas-tegasan gitu ya, jangan dulu disembelih sebelum disebutkan nama gitu ya. La tazbah anta wa ana lam azkur asmah ya. Jadi jangan sembelih dulu sebelum saya menyebut nama jamaah. Nah gitu. Jadi begitu kita. Maka disebut jamaah itu nyembelih, sebut jamaah nyembelih itu gitu sampai beres gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan ya. Nanti ada ini. Nah, kemudian terkait waktu, kapan waktu penyembelihan dam gitu kan ya. Ini ada beberapa pendapat, di antaranya menurut Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, boleh menyembelih dam itu setelah ihram haji dilakukan. Demikian pula setelah tahallul dari umroh dan sebelum ihram dari haji, karena dia merupakan dam yang terkait dengan ihram dan dapat diganti dengan saum, maka boleh dilakukan sebelum hari nahar. Menurut Imam madhab Syafi'i ya, kita bisa ketika kita sudah melaksanakan umroh sebelum haji ya. Bapak Ibu nanti datang ke sana melaksanakan umroh dulu, lalu menunggu kan ya proses haji. Nah, selama menunggu ini sebelum proses haji bisa melaksanakan dam di sela-sela ini sebelum haji. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i ya. Dan ini ternyata yang dirasa lebih memungkinkan ya, istilahnya tidak terlalu patsubuh gitu kan ya, santai gitu kan. Nah, kita biasanya menggunakan pendapat ini ya, mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Malik dan Abu Hanifah waktu mengeluarkannya adalah pada hari nahar, pada hari raya kurban ya, 10, 11, 12, 13 ya. Karena sebelum hari nahar tidak boleh menyembelih kurban, maka tidak boleh menyembelih haji tamattu, seperti tidak bolehnya tahallul sebelum umroh. Nah, ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi harus di hari-hari kurban gitu ya. Itu dikaitkannya dengan bagaimana cara penyembelihan atau waktu penyembelihan hewan kurban. Maka haji juga sudah dilakukan di hari ini. Nah, kemarin, nah pengalaman tahun kemarin ada salah satu jamaah japri ke saya, Pak Ustadz, dan saya mah, nah kebetulan punya pemahaman ini. Biasa saya punya pemahaman begini, kebetulan saya dengan ormas saya gitu kan ya, seperti ini. Nah, bisa nggak kalau saya menitipkan ke teman saya, kebetulan beda kloter gitu kan ya. Oh, nggak apa Ibu, yang penting ada koordinasi dengan saya. Kalau itu keyakinan Ibu, mangga silahkan gitu kan ya. Kalau menurut Ibu itu yang paling sempurna, mangga silahkan. Asal Ibu harus tahu gitu kan ya, harus tahu bener nggak dilakukan gitu kan. Ibu harus cek dan cross check kesananya ya, ke teman Ibu. Jangan, kalau bisa diperlihatkan fotonya gitu kan. Jangan sampai Ibu santai saja, bisi tidak dilakukan gitu kan ya. Suka ada Bu Pak ya yang nakal begitu ya. Pengalaman tahun kemarin betul. Saya juga tidak tahu, tapi yang tahu jamaah gitu ya. Karena jamaah itu kalau kemarin kita menyembelih di tempatnya di Hudaybiyah ya, di Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah itu bersih, ada tempat menyembelihnya misalkan di sana. Nah, jamaah bisa menyaksikan itu di ruangan khusus. Ini ada jendela-jendelanya kaca ya. Nah, dari sana bisa melihat jamaah itu proses pemotongannya. Sementara yang boleh masuk ke sana menyaksikan hanya seorang pembimbing saja gitu kan. Saya yang ada di tempat penyembelihan. Nah, sehingga proses penyembelihan, ketika yang penyembelihan yang KPIH kita ada pembimbing yang melihat sama jamaah itu, dia pun mengabsen. Jamaah saya bilang, mohon maaf Ustaz, itu yang disembelih punya siapa? Punya kita katanya, punya KBH kita. Bukan Pak Ustaz, itu KBH kita, itu pembimbing saya. Bukan. Saya koordinasi dengan penyembelihnya. Kata penyembelih, "Naam, ada hakok." Ya, ini adalah hak Anda, hak KBH kita gitu. Jadi, nah, ada yang begitu kan ya, hati-hati gitu kan ya. Nah, maka harus jelas gitu. Nah, enggak. Kalau lihat di teknis penyembelihan itu
Artinya yang ada di tempat ini, yang absen ya, bisa menyaksikan. Ada ruangan khusus ya, yang langsung bisa melihat ke tempat penyembelihan. Kenapa? Kalau secara fikih memang enggak, tapi tidak, kalau di sana nggak bisa, sudah ada petugas khusus gitu kan ya. Jangankan si jamaah, saya saja pembimbing nggak bisa ada di posisi sana, harus deket pintu sini. Awalnya saya juga tidak boleh masuk awalnya, nah karena tidak tahu si orang ini, saya beradu mulut sama dia gitu kan ya. Lah ada jamaah al-ghanam li jamahana. Wah tuh sampai nggak boleh, sampai saya bilang, anda ini siapa? Man anta? Ana Ruis. Sahih? Kan. Saya panggil si orang yang menyembelihnya, panggil Muhammad Hunak. Ada Ruis. Sahih. Ketawa. Sebenarnya bukan. Sebenarnya ngis mana maka itu gitu lah. Nah, jadi betul Pak ke saya tuh ya. Anda harus di sini menyaksikan dan ngabsen nama-nama jamaah. Nah gitu ya. Ketat di sana Pak. Nggak boleh, nggak bisa. Bukan nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Nah, karena begitu aturannya gitu kan ya di sana. Jadi kita harus samina wa atona ke aturan di sana ya. Secara pikir memang enggak dengan oleh kita sendiri gitu kan. Rasul juga oleh sendiri kan ya. Nah, bisa. Gitu kan. Ya, tapi karena aturan di sana ketat gitu nggak bisa gitu. Nah, kemudian menurut Syekh Ibnu Utsaimin ini memang ada dua pendapat, tinggal pilihan saja kata Syekh Utsaimin itu. Mangga yang lebih diyakini yang mana, dan itu satu keyakinan, kedua situasi dan kondisi harus dipertimbangkan juga. Bayangkan kalau, nah inilah Bapak Ibu, kenapa dalam fikih itu pendapat itu beda-beda gitu kan ya. Nah, termasuk dalam hal ini. Kebayang nggak kalau satu pendapat, kalau pendapatnya sama semua dengan Malik atau sama dengan Syafi'i semua, teka bayangnya berapa juta jemaah ya melaksanakan hadyu pada hari itu, apalagi ketika yang pendapat yang kedua Malik dan Abu Hanifah itu kan waktunya hanya tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari itu untuk menyembelih hewan hadyu untuk sekian juta jamaah, kurang lebih 3 juta jamaah lah sedunia gitu. Kebayang nggak bagaimana repotnya itu kan. Nah itu ya. Nah makanya dalam kaidah syariat fikih itu senantiasa ada pendapat yang lain. Makanya jangan lalu kita misalkan si Amah atau KBH ini melaksanakannya pendapat yang satu, kenapa KBH itu mah pendapat yang kedua misalkan ya. Akhirnya kita kadang betul Pak, karena nanti kita dalam satu kloter itu kan ada berkumpul beberapa KBH ya. Jamaah itu kadang karena campur gitu ya, tanya-tanya ke KBH yang lain, Pak kalau dam kapan? Kata KBH itu kita mah nanti hari nahar. Kenapa? Disampaikan dalilnya. Akhirnya goyah kita nanya, hari pusnai kapan? Pusnai mah besok misalkan. Nah apa cik itu teman, kan haji lagi acan. Oh aduh, jadi bingung tak kita tuh, bahkan jadi goyah. Nah, kalau hal seperti itu kita sudah dapat manasik di sini. Kedua, konsultasikan lagi dengan pembimbing supaya yakin kita ya. Konsultasikan dengan pembimbing apapun, maka baik itu dam atau praktek-praktek ibadah lainnya ya. Ikuti apa yang diinikan oleh pembimbing kita. Insya Allah pembimbing kita pun berdasarkan dalil, dan itu melihat situasi dan kondisi. Karena apa? Karena yang namanya ibadah itu, kita melaksanakan ibadah itu tidak boleh zolim, mendolimi diri, mendolimi apalagi mendolimi orang lain, tidak boleh ya. Nah, maka lihat dulu situasi dan kondisi. Makanya kebayang kalau semuanya menurut pendapat Imam Malik dan Hanafi itu kan krodin nanti ya akan terjadi kemacetan luar biasa gitu kan. Siapa tahu bener nanti bisikia biasanya tanggal 10 tanggal 11 masuk penuh, kewe tanggal 12 ditinggali penuh, kewe tanggal 13 beres semua sama, kewe tanggal 13 keburu lewat waktunya masuk tuh. Nah bisa begitu ya. Nah, kalau mau mengikuti pendapat yang kedua
Nah, makanya senantiasa ada pendapat yang lain yang memberikan rukhsah gitu kan, jalan kemudahan gitu kan ya. Nah, dalam hal haji itu luar biasa makanya gitu kan ya. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, mangga boleh pilih, mangga ya. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja ya, perbedaan dam, hadyu dan kurban atau udhiyah. Nah, jadi kalau dam mah hadyu, kalau kurban mah udhiyah ya, udhiyah. Nah, kalau dam, hewan ternak yang disembelih karena melakukan haji tamattu atau qiron, meninggalkan wajib haji atau melanggar larangan ihram. Kalau kurban mah segala bentuk pendekatan diri kepada Allah gitu kan ya, penyembelihannya berupa penyembelihan atau lainnya. Kemudian tempat penyembelihan dam dan distribusinya di tanah haram ya, harus di sana. Tapi kalau kurban, tempat pelaksanaannya bisa di mana saja ya, mulai tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Pelakunya orang yang sedang haji atau umroh kalau dam atau hadyu. Kalau kurban bisa siapa saja ya, yang penting diberikan keleluasaan pada saat itu. Dam, hadyu, hukum pelaksanaannya wajib bagi yang melanggar. Kalau kurban, hukum pelaksanaannya sunat muakkadah gitu kan ya. Tapi ada juga yang mengatakan wajib bagi yang sudah memang mampu waktu saat itu gitu kan. Nah, tapi yang jumhur itu adalah sunat muakkadah gitu kan ya. Nah, itu perbedaan dan hadyu ya, hadyu dan kurban. Nah, ini apa namanya, informasi saja, gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini hewan-hewan kurban, hewan-hewan hadyu ya yang dipesankan kita. Ini ketika proses penyembelihan yang bawah, yang itu pengulitan. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Biasanya petugas yang motong itu orang-orang Afrika, ya, orang-orang Afrika kulit hitam. Nah, itu menyembelih itu pisau sebesar gini. Kalau kita mah Bapak Ibu tong borok mencit sapi, mencit doma ge derejengnya urang mah. Dicepeng ke opatan. Mencit doma ieu teh. Geus mah ditalian di si cokorna teh nya, si doma teh. Dipegang di urang mah. Ade teh biasa we si kambing teh. Dikitikeun, dikitikeun teu. Ya, luar biasa. Itu kan ya. Di urang mah kudu diperegang. Wah, hese kudu borogod kan. Eta teh domba. Itu mah ente gitu. Dan luar biasa menguliti di kita mah, aduh lama. Kalau di sana mah terus mangga Pak. Kalau misalnya kurban di daerah saya kan rata-rata kurbannya itu sapi nggak gabung. Mohon. Ya, jadi semacam arisan. Ya. 7 orang. Jadi kalau domba kadang-kadang tidak mau dilebarkan ke yang lain. Kalau kita kurban domba, dialihkan kepada sapi. Kalau kita berangkat ke sana, kurbannya di Indonesia, bukan domba tapi nggak gabung dengan sapi dari orang lain. Mangga ada yang penting mah hewan kurban ya. Yang pentingnya mah bisa saja gitu, mangga. Ya sama saja ya. Sekali lagi, kalau kurban bisa di mana saja. Ibu nanti bahkan menurut guru kita Pak Miftah Farid, kurban mah Bapak Ibu lebih utama di kampung we kita gitu ya, nggak usah di sana. Di sana itu kan sudah banyak nya tong borotina kurban kan hadyu saja sudah kebayangkan ada berapa juta ekor gitu kan ya. Makanya sudah saja kurban mah di sini saja. Tapi bisi aya nu cara kemarin ada Bu satu jamaah yang keke penasaran cenah abdi teh hayang ngarasaan kurban di dieu. Kuda aya bedana nya kurban di dieu jeung di ditu. Dipotong-potong dengan justru aya bedana naon? Teu tiasa nyaksian kurban teh. Di dieu mah urang tiasa nyaksiannya gitu kan ya. Dikamanakeun didistribusikanana ka tetangga gitu kan ya, jelas. Nah, itu kan kita tidak tahu. Nah, tapi sok mangga cing teh Bu. Saya kontak dengan teman sayanya gitu, alhamdulillah. Tapi yang penting saya minta bukti penyembelihannya, dikirim fotonya gitu dan videonya jelas gitu kan. Nah seperti itu. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Betul. Kurban? Tidak.
sunat. Ya, tadi ada kurban mas sunat muakkadah. Terus misalnya itu boleh lagi ditutup pakai sapi saya di mangga silakan, sangat boleh, mangga silakan ya, mangga. Masalah biayanya itu kan apakah kita nanti itu bayar ke mana gitu bayarnya, apakah di PBB apa kita ada tim khusus di sana, siapa yang mau kurban? Oh iya. Nah Bapak Ibu kalau ada yang keinginan kurban di sana, koordinasi dengan pembimbing. Saya katakan dengan pembimbing. Contoh kemarin di tahun saya kan si ibu tuh ke saya, Pak saya ingin kurban ini. Kenapa ibu nggak di sana? Saya pengen di sana. Sok mangga cinta. Nanti saya yang koordinasi ke teman yang sudah mukim di sana, yang penyedia hewannya. Nah cuman ini hanya sekedar info saja. Itu akan beda harganya ketika yang dam tadi, karena dam sudah dipesan dari awal gitu kan ya. Kalau waktu kurban mah beda, sama jeung diurang bulah. Jadi mereka gaya istilah harga marema gitu kan ya. Mangpang mengpeng gitu kan ya. Ada tuslahnya gitu kan ya. Karena itu mah mau kurban harganya jadi 700 real. Saya bilang, "Ibu, nggak apa-apa, ini harganya ada 700 real. Kalau baca ini WA-nya dari teman saya." "Oh ya nggak apa-apa, Pak." "Ya, sok nggak apa-apa." Jadi kalau tadi yang damal 500 real cekap gitu kan ya. Kalau ini 700 real karena memang hari kurban gitu kan ya. Kurmarema istilahnya gitu ya. Banyak yang membutuhkan. Itu barangkali. Jadi sekali lagi ketika ibu mau berangkat haji, kalau sekali karena kurban mah sunat muakkadah tadi, Bapak Ibu, bukan berarti yang berangkat haji itu wajib kurban, tidak. Ya. Tapi karena tamattu wajib dam kita mah, ya. Tapi kalau mau kurban ya silahkan ya. Jadi jangan jadi berpikir aduh saya harus kurban deh, enggak juga gitu kan ya. Kalau dam wajib karena kita tamattu hajinya gitu kan ya. Gitu ya. Maka mau kurban mama enggak, tinggal titipkan saja ke orang yang ada di rumah gitu kan. Mama mau kurban mangga silakan. Jadi kalau misalnya saya kan ke sana di tamattu. Betul. Dam mohon. Gitu. Kalau mau kurban mah, iya betul. Mah sama-sama gitu kan ya. Jadi nanti sekali lagi koordinasi saja dengan pembimbing. Nah, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Cukup. Nah, ya mangga. Betul. Ya. Kalau berdasarkan hadis Rasul menyembelih, kata Rasul, ya Robbi hada min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ailati. Jadi Rasul kurban satu mewakili keluarga yang lain. Bahkan Rasul sebetulnya kita kalau tidak kurban sudah dikurbanin oleh Rasul. Hada min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Jadi Rasul itu sudah antisipasi, bisa itu mampu. Jadi luar biasa ya, Rasul itu cinta kepada umat, kepada kita. Jadi Rasul itu kurban atas nama diri saya dan umat saya. Betul. Jadi sebenarnya kita sudah dikurban oleh Rasul ya. Nah, jadi tapi boleh kalau misalkan sekarang yang berkembang kadang satu orang satu, enggak itu juga ya. Ada itu mah sekali ya silang pendapat gitu. Tapi ada yang keke dan memang Rasul begitu penyetoannya. Hiji untuk satu keluarga gitu kan ya. Begitu Pak ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian ya, materi untuk damnya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua ya, sehingga dalam proses pelaksanaannya di sana nanti kita tidak sudah jelas ada panduannya gitu ya. Sekali lagi kalau ada apa-apa mangga koordinasikan saja dengan pembimbing nanti ya. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.